Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu saya jadiin apa nih? Co-host bisa nggak? Oh, host aja. Nggak bisa co-host. Nggak apa-apa. Jadi secara target karyanya, proyeknya, untuk kompetensinya itu membuat website interaktif, memodifikasi web interaktif. Kemudian yang harus disiapkan, yang pertama database. Kita targetnya hari ini itu bisa mengerjakan semua, baik dari webnya, PHP Ajak, maupun dengan Python. Jadi yang saya harapkan itu kalian sudah menyiapkan tool-nya atau software-nya. Nah, untuk database, ini yang ada di layar itu, ini yang saya gunakan yang masih fase development, supaya nggak mengganggu data real. Tapi saya buat database baru, tapi dengan isi data dari database yang ini, yang real. Jadi saya buat database baru, namanya database belajar bot, misalnya. Jadi yang harus disiapkan database. Kalau kalian mau pakai database yang lain, tabel apa, bebas. Satu tabel, intinya kita mau buat itu satu tabel, kemudian satu tabel itu nanti kita bisa manipulasi PHP, menampilkan data dari database MySQL menggunakan PHP, atau kita juga bisa reply, mencari data berdasarkan request dari bot. Jadi yang pertama buat database, yang kedua nanti yang lebih mudah dan interaktif pengasihan itu kita pakai Python. Jadi kita gabung. Nanti ngelihat datanya pakai PHP. Database-nya sudah dibuat, sekarang saya pakai tabel yang ada. Jadi di sini saya pakai data real ya. Ekspor. Mati siswa, ekspor. Supaya nggak lama, jadi datanya ini ke impor aja. Strukturnya nanti kalian bisa ngikutin. Kan ini juga direkam, jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Kemudian saya impor. Oke, ini sudah punya database, saya namanya DB Belajar Bot. Kemudian nama tabelnya API Siswa. Langkah selanjutnya apa? Supaya terlihat interaksinya, kita buat dulu. Lebih enak supaya kalian ada gambaran. Yang kemarin saya sampaikan, lepaskan dulu kalau misalkan udah belajar PHP, udah belajar Java, kita move on dulu ke Python. Tool yang digunakan adalah Python. Di sini lebih mudah, untuk lebih memudahkan lah.
kita buat project baru. Otomatis di folder lokasinya di sini. PyCharm project ini saya pakai Windows ya, kalau yang ini. Ini juga otomatis kalau yang project yang ini integrasi dengan GitHub. Saya buat projectnya belajar buat. Jadi kemudahannya di sini di PyCharm itu kita nggak perlu repot-repot. Oh, harus buat manual virtual environment. Kalau kita ngoding Python itu harus buat dulu manual sebetulnya. Kalau kita pakai Visual Studio Code atau pakai konsol, misalkan pakai PowerShell kalau di Windows. Oh, PyCharm-nya nggak kelihatan ya? Oke, bentar. Saya share-nya. Iya, Pak. Share screen-nya yang ini. Jadi ini yang project yang lama. Ini saya ulang berarti. Ini project yang lama, yang ini absensinya saya matikan dulu, absensinya nanti. Jadi kita buat project baru dari PyCharm. Aduh, ada video call lagi. Bentar ya, ada video call. Lagi video. Oke, kita lanjut. Kita buat projectnya belajar buat. Nah, ini kalau besar di kata kedua ini biasanya itu disebutnya kalau di bahasa program apapun camel case. Di JavaScript, di PHP, atau di Java atau yang lain juga sama. Nah, kalau di sini kita dimudahkan. Biasanya kalau buat ini kan environment nih, PNV. Kalau kita buatnya pakai Visual Studio Code atau kita manual pakai kode editor yang lain, ini repot nih, agak repot, nanti bisa browsing cari sendiri. Tapi kalau kita pakai PyCharm, itu tinggal file new project, nanti dibuatkan sama dia. Nah, buat new window aja. Karena yang project yang berjalan nanti tinggal saya buat, tinggal running aja, buat referensi juga. Nah, secara proses, di sini lagi atau sedang membuat virtual environment. Jadi di PyCharm ini sedang membuat virtual environment. Nah, ini karena window-nya berbeda, saya pindahkan lagi. Jadi di window yang satu lagi tadi PyCharm-nya membuka bot yang biasanya kalian absensi. Jadi saya nggak mau tutup supaya nanti nggak lama bukanya. Jadi ini proses membuat virtual environment. Virtual environment itu penting banget. Jadi kalau di Java itu ada virtual environment juga namanya JVM, Java Virtual Machine. Kalau di PHP itu nggak terlihat, biasanya di atas web service apa aja. Nah, ini udah jadi untuk project belajar botnya. Otomatis di sini ada folder yang namanya PNV. Nah, folder PNV ini biasanya kita buat manual kalau misalkan di Windows atau di Linux atau di Mac itu dengan ada caranya lah, dengan mengetikkan PNV, nanti inisialisi project-nya.
Nah, di sini konfigurasi ini otomatis kalau di PyCharm. Nah, sekarang kita buat file baru untuk bot kita. Misalkan saya buatnya namanya mybot.py. Ekstensi untuk Python adalah .py. Ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Kemudian kalau environment untuk Python-nya udah selesai, database kita udah ada, kita buat konfigurasi awal. Kita buat bot dulu. Gimana caranya buat bot? Ini berarti ini udah ready nih untuk environment Python. Environment Python sudah ready, kita biarkan dulu di sini. Database juga udah ready, dibiarkan dulu di MySQL dengan PHP admin-nya. Kemudian selanjutnya adalah membuat bot dengan Telegram, dengan bot Father. Saya share screen untuk sebentar. Ini mana ya? Oh ini nih. Jadi kita buat bot bersama-sama. Saya juga buat bot baru. Caranya buka Telegram, kemudian di pencarian cari bot Father. Saya buat bot itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi kalau nanti di sekolah, saya untuk sistem informasi akademik berbasis chatbot ini, itu nanti ada yang perempuan, ada yang laki, yang kemarin Starbot. Yang ini saya kasih nama Sienna. Karena saya pengen punya anak perempuan. Jadi caranya buat gimana? Bot padarnya sudah ketemu, kita tinggal start aja di sini. Start. Dia ngasih tahu perintah-perintahnya apa aja. Ya, slash start. Nanti muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul menunya, ketik aja, oh mau buat bot baru, new bot. Kemudian, alright, new bot, how are you going to call it? Please choose a name for your bot. Suruh kasih nama. Saya anak perempuan botnya udah ada, saya bikin namanya yang ini aja lah, RPL bot atau apa ya. Kalau enggak ini IoT bot, nah, ini bagus nih. Starbucks IoT. Oh, harus pakai bot belakangnya. Starbucks IoT underscore bot. Starbucks IoT underscore bot. Dia harus pakai underscore bot atau bot di belakangnya. Ada kata-kata botnya. Nah, then congratulations your new bot will find in bla bla bla. Jadi botnya udah jadi. Kalau botnya sudah jadi, kita punya token nih. Token yang ini kita copy. Kemudian kita masukkan konfigurasinya. Atau kalau mau ganti gambar nanti juga bisa. Nah, misalkan saya mau ke konfigurasi botnya nih. Kalau bingung, ketik aja Starlay. Di sini set description.
Nah, saya punya 4 bot sebetulnya. Di sini saya punya 4 bot. Kelihatan ya? Kelihatannya 2 ya. Nah, di sini saya punya 4 bot. Yang saya gunakan untuk absen itu yang ini. Tapi untuk belajar yang ini sekarang. Deskripsinya misalkan bot untuk pembelajaran IoT di SMK Taruna Bakti. Ini untuk deskripsinya. Kemudian untuk foto picture, profil picture ya, PP ya. Di sini ada listnya sih. Kalau kita mau token, lihat token, revoke itu untuk ganti token. Token kita misalkan udah dilihat orang nih, kayak tadi kalian kan lihat token yang di bot saya, itu bisa di revoke. Nanti random lagi si tokennya. Kemudian mau ganti user picture untuk yang Starbucks IoT. Sekarang kirim gambar misalkan. Kita cari gambar asal aja deh. Nah, ini kan sudah diatur nih deskripsinya. About-nya nantilah bisa diobrek sendiri. Ini bisa dicari di sini Starbucks IoT. Kalau misalkan nggak diklik, lupa misalkan. Harus ingat namanya. Starbucks IoT. Ada kan? Yang ini kan. Star. Dia belum memberikan informasi apapun karena bot ini masih belum kita program. Ini logo yang atau gambar yang kita upload tadi. Kemudian si bot ini kita kontrol dari Python. Tokennya tadi sudah, sekarang kita coba konfigurasi di Python. Ini di minimize saja. Sekarang kita masuk ke bentar ya. Nah, kemudian yang tadi sudah dibuat ini kan masih kosong. Ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Saya buat file satu lagi namanya untuk buat konfigurasi buat token tadi. My token misalkan. .py. Saya buat variabel token di sini. Yang tadi sudah saya Jadi hasil copy paste ya, copy paste dari token buat tadi. Kemudian saya punya file myToken sama file kosong namanya mybot. Nah, dari mybot ini kita bisa import. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau kasih lihat gimana caranya mau install library. Dari menu window kita tampilkan dulu terminalnya. Windows show terminal. Terminal di mana? Tool. Oh, ini aja itu langsung. Nah, di sini otomatis kan sudah aktif nih di VNV. Saya mau ngecek library apa. Jadi kalau di PHP atau di PHP ya, di PHP itu dependensi manajernya itu namanya Composer yang umum.
Kemudian kalau di Ruby ada yang lain lagi. Kalau di Python itu pakai pip. Ini pip list ini untuk melihat library apa yang ada. Oh, ternyata belum ada apa-apa. Di sini masih belum ada apa-apa. Pip list di sini baru ada pip sama setup tool. Sementara kan kita mau koneksi dengan bot Telegram. Nah, bot Telegram kita pakai library-nya PyTelegram bot API. Linknya seperti apa? Bentar, share lagi. Buka browser. Nggak kelihatan. Kalau ini yang sedang saya kembangin kan, kalau untuk belajar, buat Telegram API harus lengkap. Nanti dia mengarahkan ke bentar, buat double T misalnya. Nanti kita lanjut lagi di meeting selanjutnya ya, ini masih 10 menit, tinggal 10 menit. Nanti kita lanjut lagi, ada warning 10 menit. Cara menghilangkan ininya gimana nih? Python Telegram buat API. Python Telegram buat API. Python Telegram buat API. Bentar. Saya harus cek dulu, karena kalau beda, caranya beda nanti. Saya cek dulu di project yang sebelumnya, saya pakainya apa? Karena nanti pakai library-nya ada MySQL Connector sama PyTelegram bot API. Salah ketik. PyTelegram bot API. Nah, yang ini. Renoir. Nah, kita pakai ini nih. Di dalamnya ada telebot. Jadi URL-nya nih, Etenoir PyTelegram bot API. Kemudian kita install. Cara installnya gimana? Pip install. Tadi URL-nya apa tadi? PyTelegram bot API. PyTelegram bot API. Ini kalau salah ketik nanti nggak keinstall. Kecil semua nggak ada masalah. Tinggal di enter. Tuh, sebentar. Yang saya share salah lagi nih. Sebentar ya. Ini udah selesai installnya karena cuma kecil. Nah, di sini cara nginstalnya yang ini sebetulnya cuman pip install PyTelegram buat API enter. Nah, itu caranya. Di terminal, klik di sini nih. Kemudian ini pastikan PNV-nya aktif, virtual environment. Kemudian install. Pip install PyTelegram bot API. Ini udah selesai, successfully install certified. Kemudian ada yang cek siapa nih? Kan kita butuh koneksi ke database MySQL. Nah, kalau database MySQL itu library-nya namanya MySQL Connector. Ini yang menghubungkan, yang mengkoneksikan, yang jadi konektor antara database MySQL dengan Python. MySQL Connector. Pip install
MySQL connector. Enter. Nah, ini belum ngoding nih. Ini baru install library. Yang pertama itu tadi install library PyBot Telegram. Apa tadi salah sebut lagi? Telegram Bot API yang pertama. Yang kedua MySQL connector. Nah, ini kalau kalian baru pertama kali install di laptop kalian, itu akan memakan waktu agak lama. Lebih cepat kalau kita udah pernah install di project yang lain, kemudian kita install di project yang berbeda. Itu lebih cepat. Jadi dia ngambilnya di lokal. Jadi kalau baru pertama install, kayak di PHP itu pakai Composer, itu dia nginstal di global PC kita. Kalau kita buat project baru lagi, dia ngambil yang di lokal dulu. Chat-nya selama masih ada, dia ngambil di lokal. Makanya ini cepat. Biasanya ini agak lama. Nih. Oke, untuk library sudah kita install dua-duanya. Untuk library MySQL sudah terinstall. Kemudian library untuk Telegramnya, PyTelegram.api juga sudah terinstall. Kita bisa mulai modding. Nah, di sini kan tokennya udah nih. Tokennya udah kita buat. Ada 2 file, MyBot sama MyToken bagi yang baru masuk, baru join. Kemudian di MyBot, ini kita bisa mulai untuk moddingnya. Kita bisa impor dulu atau kita impor dulu deh library Telebotnya. Kemudian kita pakai Telebot dulu, nggak pakai database dulu. Jadi caranya gimana? Impor Telebot yang tadi Telegram.api tadi. Kemudian yang dibutuhkan lagi impor MySQL. Di sini bedanya dengan PHP, di sini nggak mengenal titik koma. Nah, makanya tadi saya bilang lupakan dulu PHP. Ya, ini nggak ada titik koma. Dan di sini kalau belum digunakan, dia warnanya grey, silver, nggak kelihatan. Nah, kalau nggak yang gampang gini deh, saya mau impor satu lagi yang namanya waktu sekarang. Kita mau nanti Telegram bot kita, pada saat dia ada yang memberikan pesan, nanti mengirimkan umpan baliknya adalah waktu sekarang. Jadi saya impor library bawaan, jadi nggak perlu diinstal that time. Yang langsung from nama modul utamanya, that time, ini udah ada, impor time. Misalkan kita mau pakai waktu. Nah, tapi ini masih silver karena belum digunakan. Kita bisa buat variabel misalkan jam sekarang sama dengan, ini agak panjang nih kalau jam. Yang gampang aja deh, sekarang ya. Sekarang gitu. Waktu sekarang. Oh, ini date time belum diimpor. Yang terpakai date time-nya, berarti from date time impor date time. Nah, dia hilang. Yang tadi keruil merah.
Jadi ada kuil-kuil merah hilang. Dan ini warnanya berubah. Jadi waktu sekarang ini udah aman nih, udah aman, udah jalan. Kemudian misalkan hari ini berarti time date aja. Tapi nggak usah pakai dulu salah satu ya, biar cepet ya. Nah, kemudian juga karena kita mau butuhkan library helper URL, ini juga saya belum hafal nih. Ini bawaannya Telebot soalnya. Jadi dari Telebot, impor API helper. Oke. Ini kurang dari 1 menit, kita bikin lagi aja nih. Ya, Bu. Nanti kalau putus, kita langsung lanjut sesi berikutnya di Zoom.